cara untuk menyimpan suatu energi atau portal tertentu yang itu nanti bisa diambil manfaatnya. Jadi ini lebih umum, masuk semuanya. Jadi seperti itu. Kalau yang radionik ini lebih spesifik. Ini contohnya ada, kalau di kita ya doa, kemudian ada hizib dan sebagainya. Ancor termasuk ya, kalau di hipnoterapi ada ancor, ada trigger neurologis, kemudian ada penggunaan kayak kristal dan sebagainya, terus kayak pendulum, nah itu juga termasuk di radionik. Jadi alat-alat atau benda yang itu bermuatan energi elektromagnetik, energi-energi yang memang di setting untuk disimpan di situ, termasuk menyambungkan ke portal energi atau portal entitas dan sebagainya, itu termasuk radionik. Kalau zaman dulu radionik ini yang model-model radionik yang modern nih kalau saya bilang. Kalau yang zaman kuno radioniknya beda. Mereka kalau orang-orang zaman dulu itu kayak ada nyanyian, bahkan kalau di keraton tuh ada namanya saya lupa, ada tarian tertentu yang itu digunakan untuk penyembuhan, Pak. Yang tenang, namanya kalau lali itu ada. Jadi dulu sebelum Islam masuk itu pakainya nggak bahasa Jawa. Ketika Islam masuk terus kemudian ditambahi dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi gerakannya masih sama, pakemnya gerakannya gitu. Itu nanti kalau ada orang sakit biasanya diundang nendu. Itu nanti akan menetralisir dan akan cepat sembuh yang pasien. Itu termasuk radionik. Jadi gerakan-gerakan tertentu yang itu memanipulasi energi. Bahkan alam di sekitarnya juga nanti akan ikut berubah frekuensi dan niki aura ini berubah. Ada juga bahkan ini yang sering itu malah disembunyikan itu ada di musik. Itu banyak. Tapi ini jarang orang paham ya. Itu nada-nada tertentu itu ada yang bisa membuka portal. Abah Maulana Habib Lutfi, beliau kertas nih, jadi pernah menunjukkan ke salah satu khotimi beliau ini loh, nih ting ting ting, nah ini buka malakut. Kalau yang ini kesini gitu, jadi beliau kertas seperti itu. Gih, yang beliau pakai waktu itu kalau nggak salah piano. Kalau di film-film tuh yang itu ada, jadi nada-nada tertentu yang itu digunakan untuk memanggil itu ada. Biasanya dimasukkan ke musik, makanya kan musik itu termasuk alat yang mengaruhi ini pendengarnya secara tidak langsung. Nanti akan kayak ya terhipnosis, apalagi ditambahi bumbu-bumbu yang seperti itu. Jadi tergantung ininya, sing master musik ini mau dibawa kemana arah musik seperti itu. Termasuk zaman dulu pakainya niki kayak batu-batu tertentu, nggak semua batu itu juga bermuatan radionik yang kuat, digunakan untuk penyembuhan dan sebagainya zaman dulu. Kayak kristal istilahnya lah, itu kan udah dari zaman dulu itu digunakan seperti itu. Seperti ini familiar banget lah, kita agak sering dipakai. Kalau sakit geometri itu lebih ke ini, ke ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang itu menyingkap rahasia semesta. Kalau di Islam enten teori abjadun. Jadi semua huruf hijaiyah itu ada nilainya. Bahkan bisa sampai menentukan nama malaikatnya, malaikat mulia atau sufli yang ada di dalam suatu ayat. Itu dari abjadun itu. Ini masuknya di wifik, teori pembelajaran wifik. Itu sampai ulama kita zaman dulu kalau di kitab-kitab hikmah kan sampai mengerti dan paham. Ini nanti akan ada kejadian apa di jam sekian, bahkan bisa
mau tahu apa aja itu bisa, tapi itu ilmu seperti itu memang tidak dibuka untuk umum karena dikhawatirkan disalahgunakan. Di kitab hikmah seperti itu sudah banyak dibahas. Kalau di Islam seperti itu. Itu termasuk geometri, misalkan geometri ya. Contoh yang lain, nih kalau kejawen ini ada teori sedulur rapat kalimo pancer. Ini saya masukkan desa ke geometri karena ini menyingkap rahasia semesta. Orang kalau sudah manjing, paham tentang filosofisnya itu seakan-akan manunggaling kawula Gusti istilahnya. Jadi bisa sampai memanipulasi berbagai hal menggunakan alat niki. Ada kalau di Cina Yinjang, teori Yinjang dan 5 elemen. Bahkan ini diimplementasikan di penyembuhan. Ini kalau ada organ yin, ada organ yang kan keseimbangan antara pagi dan siang dan malam. Di gelapnya malam ada titik terangnya, ada bulan. Di terangnya siang tetap ada gelapnya, ada bayangan. Dan seterusnya. Ini jadi menyingkap rahasia semesta. Kalau yang bisa memahami secara mendalam akan mendapatkan pemahaman tertentu yang bisa digunakan untuk memanipulasi energi. Termasuk magic square, merkaba ini juga termasuk. Magic square ini wifik sih maksudnya. Jadi hitungan-hitungan seperti itu. Kalau merkaba itu niki segi 6 atau segi 8. Ini aslinya ada di semua hal. Contoh yang tepati lebah tuh, tawon kan itu kan segi 8. Itu kan merkaba. Ini saya guna seperti itu. Terus gimana lagi? Intinya di semesta itu banyak tersebar seperti itu, bentuk-bentuk yang itu sama, bermuatan energi yang selaras. Jadi kalau kita bisa menyelaraskan dengan energi yang ada di bentuk itu, nah itu akan ada contoh hal-hal yang luar biasa. Pada setiap manusia asli sudah ada energi seperti itu, jadi cuma belum diaktifkan. Untuk cara pengaktifan itu memang nggak mudah, butuh atonemen, butuh latihan, ada tata cara pernafasan tertentu dan teknik-teknik untuk makanya ada kata mau saya jenengan kok sakit ya. Mandala lingkaran apa jenis geometris, jadi kayak model itu sumber energi. Biasanya sing gawe nggih mboten yang sembarangan, jadi buatnya butuh waktu. Yantra, atau saya nggak pernah nanti nih. Yantra udah enten jadi teng omah enggak go. Jadi kayak simbol, jadi kayak segitiga dia yang ditumpuk, tapi dia simetris, Pak. Itu menimbulkan resonansi energi. Berarti seperti itu. Berapa? Waduh, bukan rencana atau berikut. Nah, seperti ini kan sudah sering ada di sekitar kita. Masalah yang jadi masalah adalah mungkin kita sudah pernah bahkan sering pakai dan bersinggungan, tapi kadang terasa kurang maksimal. Kita udah menguasai reiki atau kundalini atau ketemu, tapi kok rasa-rasanya kurang manjing. Ini Sri Yatra. Modelnya seperti ini kan simetris. Itu seperti itu. Itu biasanya di meditasi. Intinya ini sumber energi. Kayak portal istilah. Itu kayak mengandung apa jenenge? Holografis dari alam semesta. Mungkin sakit diperdalam ya Mbak. Kalau mempelajari ini kata panjang dalam lama. Kita nanti fokusnya di bagaimana kita bisa maksimalkan
kemampuan kita yang sudah kita punya ini untuk jadi lebih maksimal. Terus pun caranya ini kita nanti naik ke atas, baru kita bahas. Kenapa kok tidak maksimal? Nah ini karena di kita lebih sering mungkin ada kebiasaan atau trauma negatif yang itu jadi penghambat. Nek yang Jawa nggih biasanya diruat rin, nggih diruat dibersihkan. Nek orang Islam nggih diruyah dan sebagainya. Biasa. Oke. Kita bahas ya. Wah, siap. Nggih. Karena dari kebiasaan-kebiasaan itu yang itu jadi membuat endapan negatif di dalam tubuh. Kalau rinciannya nggih dereng kula share teng grup nggih. Niki teng itu saya simpen di mana? Sedap. Jeffrey. Kalau share teng grup mawon. Jadi niki. Ini yang menghambat kita untuk bisa bertumbuh, bisa apa jenenge, mengakses alat-alat yang sudah ada niku. Kita punya contoh duwe cekelan, itu orang maksimal. Jadi tanpa itu kita udah bisa aslinya. Kalau connect nih, kenyataannya susah ada, terhambat. Karena kondisi frekuensi kita belum selaras. Nah, bagaimana cara menyelaraskan? Ini yang jadi catatan, ini yang jadi penting. Pun masuk tentang grup gitu.